Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena kali ini saya tidak bercerita tentang akuarium, aquascape ataupun filters. Kali ini saya hanya ingin berbagi mengenai perjalanan dari channel YouTube saya, mulai dari pertama kali hingga seperti yang tertera di layar ini. Ini yang semua saya alami, yaitu pada saat itu masih aturan lama ya, 10.000 view, kemudian monetisasi pertama, selanjutnya mengajukan PIN sampai 4 kali, verifikasi PIN akhirnya dengan KTP, kemudian tiba-tiba syarat YouTube berubah dari 10.000 view menjadi yang 4.000 jam 1.000 subscriber. Akhirnya monetisasi saya dihentikan dan pada akhirnya hidup kembali. Jadi kurang lebih itu perjalanan secara umum. Pada tahun 2007 sampai dengan 2016 itu saya menggunakan channel saya itu hanya untuk sebagai dokumentasi seperti jalan-jalan, video keluarga dan sejenisnya lah ya. Lalu pada tahun 2016 bulan Agustus saya iseng-iseng membuat video tentang carpet seed mini dwarf atau sering disebut magic seed aquascape. Itu tanaman instan yang kita tabur bibitnya, kemudian dalam beberapa hari dia akan tumbuh indah gitu ya, kemudian dalam 3 bulan dia akan 3 bulan 4 bulan akan mati. Nah, ternyata video itu pada saat itu sangat booming sekali ya, tidak seperti sekarang ya. Pada saat itu sangat booming. Di bulan September itu saya memenuhi syarat 10.000 view. Saya menerima email dari YouTube bahwa intinya channel Anda memenuhi syarat untuk mengajukan join partner YouTube. Intinya seperti itu. Akhirnya saya coba mengajukan monetisasi. Setelah itu direview oleh YouTube selama sekitar 2 minggu dan diterima. Langkah selanjutnya itu saya harus membuat Google AdSense, akun AdSense. Jadi singkat cerita, akun AdSense ini kan metodenya pengiriman PIN itu. Jadi kita minta PIN, Google AdSense kirim PIN ke rumah kita, PIN-nya kita input di homepage-nya AdSense. Sampai 4 kali saya tidak menerima PIN dan akhirnya verifikasinya via KTP. Itu saya akan cerita di belakang. Kita lanjut dulu mengenai 2018. Pada tahun 2018 aturan tiba-tiba berubah dari 10.000 view menjadi 4.000 jam 1.000 subscriber. Itu bulan Januari saya diberitahu oleh YouTube melalui email bahwa saya hanya punya waktu 3 bulan untuk memenuhi syarat baru tersebut. Sampai dengan bulan April saya tidak tercapai. Akhirnya monetisasinya dihentikan sama YouTube, saya di freeze gitu. Video tetap jalan tapi tanpa iklan, tanpa pemasukan. Sampai dengan pada tahun 2020 Februari kemarin baru YouTube saya mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Pada saat itu YouTube memberitahu bahwa intinya channel Anda telah memenuhi persyaratan untuk monetisasi. Itu tidak ada yang perlu dilakukan, kita tidak perlu melakukan pendaftaran ulang AdSense, tidak perlu melakukan pengajuan ulang. Yang hanya perlu kita lakukan cuma satu, tiap-tiap video itu dihidupkan lagi secara manual iklannya. Dari perjalanan 2016 sampai dengan 2020 itu yang saya rasa paling sulit ya, maksudnya menunggu-nunggu gitu, itu yang saya tandain warna merah ya. Di bulan September 2016 manakala saya mengajukan PIN sampai 4 kali, kemudian pada tahun 2018 manakala ada aturan baru YouTube dan saya tidak tercapai. Itu menurut saya saat-saat yang penuh ketidakpastian bagi saya ya. Kalau sekarang kan memang syarat monetisasi itu 2 ini ya, subscribernya 1.000 tanpa batas waktu. Artinya kalau usia channel adalah 10 tahun tidak pengaruh dia, yang penting totalnya 1.000. Sementara untuk jam tayang itu ditarik ke belakang selama 1 tahun dari hari ini. Jadi kalau hari ini tanggal 1 Januari ya, kita kurangkan ke belakang setahun ke belakang, itu di total jam tayangnya sampai nggak dengan 4.000 jam, sampai nggak dengan 240.000 menit ya. Kalau tidak tercapai ya akan bergeser terus setiap hari. Jadi jam tayang ini akan selalu berubah setiap hari tergantung kinerja atau performance dari video kita. Logikanya seperti grafik ini ya, anggap saja grafiknya selalu naik ya, karena diasumsikan kita setiap berapa minggu misalnya kita upload video gitu, jadi dia otomatis akan naik jam tayangnya. Ketika untuk menghitung jam tayang, anggap aja 1 kurung kerawal itu setahun. Oh ternyata belum 4.000 jam, oh ternyata masih 800 jam. Jadi terus digeser sampai pada akhirnya dapat di grafik yang kita mencapai 4.000 jam. Jadi
jam tayang ini sangat penting untuk memenuhi syarat YouTube. Itu salah satu cara YouTube untuk kita menjaga kualitas video, karena kalau aturan lama kan asalkan ada view 10.000 sudah tercapai, mau isinya apa saja gitu. Sedangkan yang sekarang mau kita video sebanyak apa, kalau ditonton orang hanya 5 detik di skip, maka itu tidak menambah jam tayang. Jadi gimana caranya kita mempertahankan jam tayang? Setiap orang yang punya akun Google itu bisa mengakses studio.youtube.com. Kalau punya satu video saja, ya sudah pasti seharusnya bisa mengakses ini. Di sini ada yang saya tandain lingkar merah, itu ada semacam tanda panah speedometer ya. Artinya kalau subscribernya 5 dia akan 5, subscribernya 30 dia akan 30, sampai dengan batas di 1000. Masih perlu 1000 kan keterangannya. Sedangkan yang 0 jam waktu tonton publik yaitu jam tayang tadi. Kalau misalnya jam tayangannya baru 800 dia akan tertera 800. Kemudian kita juga bisa klik di bawahnya yang tombol biru, beritahu jika saya memenuhi syarat. Artinya tidak perlu kita cek juga, tidak masalah, karena YouTube akan mengirimkan ke email kita bahwa selamat, congratulations, video Anda telah memenuhi syarat untuk join YPP. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira email pemberitahuan bahwa channel Anda sudah bisa mengajukan monetisasi ya. Pemberitahuan seperti itu artinya dia memberitahu bahwa kita punya pilihan mau mengajukan atau tidak. Jadi kita statusnya belum mengajukan, tetapi mau mengajukan atau tidak, kira-kira seperti itu. Setelah kita klik join IPP, tidak langsung diterima loh, karena video kita akan dicek apakah melanggar hak cipta, apakah melanggar peraturan lainnya seperti kekerasan atau ya macam-macam lah yang negatif gitu ya, misalnya yang berdarah-darah atau apalah. Itu sangat dilarang oleh YouTube. Setelah review kan YouTube diterima. Nah, kita mendaftar akun AdSense. Fungsi AdSense ini adalah saldo dari YouTube pindah ke AdSense. Dari AdSense lah dia akan transfer ke rekening. Jadi bukan dari YouTube ke rekening, tapi dari YouTube ke AdSense. Dari AdSense baru ke rekening. Syaratnya untuk membuat akun dari Google AdSense adalah 130.000 untuk saat ini. Saat ini 130.000 rupiah. Seperti yang tertera di paling bawah ini ya. Untuk mengajukannya itu sebenarnya mudah. Yang susah itu adalah verifikasinya. Ada verifikasi rekening, ini sebenarnya relatif mudah ya, kita ikuti saja petunjuknya. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Selama mengikuti petunjuk dari AdSense itu mudah. Nah, yang satu ini verifikasi alamat. Ini yang agak repot ya, maksudnya statusnya karena kita menunggu hal yang bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi saya mengalaminya, permintaan PIN itu sampai dengan 4 kali. Bagi teman-teman yang tidak mengerti maksudnya PIN itu gimana, jadi ceritanya gini. AdSense itu perlu alamat kita. Untuk dia yakin bahwa alamat yang kita cantumkan benar, dia akan kirim PIN ke rumah kita secara fisik melalui amplop surat. Ketika amplop itu kita terima di rumah kita, ada PIN-nya. PIN itu kita masukkan ke homepage-nya Google AdSense. Baru di situ Google AdSense baru percaya, oh iya ternyata benar, ini alamatnya. Masalahnya adalah ketika kita minta PIN-nya tidak datang-datang. Sampai 2 minggu, 4 minggu tidak kunjung tiba. Sampai dengan 4 minggu, permintaan PIN itu hidup lagi tuh. Tombolnya itu hidup lagi untuk permintaan yang kedua. Jadi setelah permintaan pertama, dia akan abu-abu, nonaktif. Sampai dengan 4 minggu kita tidak terima, tombol permintaan keduanya aktif, warna birunya hidup lagi. Baru kita klik permintaan yang kedua. Ternyata sampai dengan 4 minggu kita tidak terima juga, maka tombol permintaan PIN yang ketiga akan hidup lagi. Kita kliklah itu. Kita klik, ternyata sampai dengan 4 minggu ke depan dan kita tidak terima juga, aktif lagi permintaan PIN yang keempat. Itu sudah 3 bulan ya. Untuk permintaan PIN yang keempat ini agak berbeda. Hitungannya sudah di ujung lah. Hitungannya mungkin 1 hari 2 hari itu udah kelar urusan. Nah, setelah permintaan yang PIN yang keempat, kita masuk ke bantuan AdSense atau PIN troubleshooter. Jadi semacam PIN troubleshooter atau permohonan bantuan itu
dari permintaan pin yang pertama sudah ada, masih sama ini masih sama-sama ada gitu. Nanti di ujung nanti ada yang tidak ada, adanya baru di pin keempat. Ini masih sama-sama ada ya. Akan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah penghasilan Anda lebih besar daripada minimum verifikasi? Otomatis iya, karena kalau tidak akan bisa kita untuk mengajukan PIN. Yang kedua, sudahkah Anda menerima PIN? Tentu belum. Kalau kita sudah, tentu kita tidak akan ke halaman ini. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda sudah meminta 3 PIN pengganti? Oh iya, bahkan kita udah minta yang keempat dong. Bahkan di pertanyaan selanjutnya dia menanyakan, untuk memeriksa apakah Anda sudah dikirimkan maksimal 4 PIN yang saya lingkari warna hijau, ikuti petunjuk untuk meminta PIN baru. Jawab ya. Nah, ini masih sama sebenarnya dari permintaan yang PIN yang pertama. Ini pertanyaan ini sudah ada. Setelah pertanyaan ketiga akan muncul paragraf ini. Untuk memasukkan PIN ke akun, Anda memiliki waktu 4 bulan sejak tanggal bla bla bla. Di bagian akhir paragraf ada kata-kata hubungi kami atau kontak us. Ini adalah kunci dari segala kuncinya untuk PIN yang keempat. Yang sebelum-sebelumnya di PIN 1, PIN 2, PIN 3 itu tidak muncul link ini. Maka di PIN keempat kita klik saja itu. Kita klik. Maka selanjutnya akan muncul form atau isian. Nah, disitulah kita isi, yaitu kita isi nama sesuai dengan ID KTP ya kalau bisa. Alamat juga sesuai KTP, kalau bisa harus sesuai KTP malah, karena kita akan dimintain scan KTP. Nomor 3, ID penayang AdSense. ID penayang AdSense ini bisa dibuka di Google AdSense. Itu ciri-cirinya dengan diawali dengan huruf PUB strip angka gitu ya. Kemudian yang keempat baru kita upload KTP. Setelah langkah ini selesai, kita klik kirim. Itu hitungannya bahkan setengah hari sudah kelar ya. Nah, di sini dalam hitungan menit ada email pemberitahuan bahwa PIN sudah terverifikasi. Artinya alamat kita sudah terverifikasi. Jadi di halaman homepage nanti tidak ada lagi yang permintaan PIN-nya ya. Dia langsung your billing address has been verified, atau alamat pembayar Anda telah terverifikasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya ada tambahan tips nih bagi teman-teman yang ingin membuat YouTube atau membuat video. Sama saya juga pemula gitu ya. Kamera HP pun sebenarnya sudah cukup. Lebih penting mana kamera sama lighting? Jauh lebih penting lighting. Kalau kita pakai kamera SLR atau kamera-kamera canggih lainnya, tetapi lightingnya burem gitu, redup, hasilnya akan hancur. Tapi kalau kita punya kamera HP tetapi lightingnya terang, itu hasilnya akan lebih baik. Ini saya pakai lighting 1 lampu ya, bandingkan ketika saya matikan. Ini lampu plafon saja. Yang terjadi adalah ketika saya fokuskan ini ke layar komputer, sayanya gelap. Ketika saya fokuskan layarnya ke muka saya, layarnya silau. Jadi ada hal yang tidak balance di sini. Kita mau ngambil yang mana gitu ya. Sementara kalau lightingnya saya hidupkan, yang terjadi adalah saya dan PC tingkat kecerahannya kurang lebih sama ketika saya fokuskan ke layar. Terus wajah saya turun sedikit gitu. Ketika saya fokuskan ke wajah saya, tes hanya sedikit perubahannya. Jadi lighting itu membuat kondisi benda-benda itu kurang lebih sama gitu ya. Bikin sendiri atau dari lampu belajar juga oke loh. Lampu belajar yang biasa yang begini, pendek ini, taruh di atas kursi, pakai lampu 30 watt, arahin deh ke kita, jarakin 2 meter atau jarakin 1 meter gitu. Kalau di sebelah kanan kita ada dinding, itu bagus, dia akan ada softnya. Jadi kalau saya begini, dia tidak berbayang gelap sekali, tetapi ada pantulan dari dinding putih gitu ya. Kalau sound itu kadang ada kalanya kita di tempat-tempat yang ramai sehingga kita bicara pun tidak kedengaran. Contohnya saya menggunakan ini karena di rumah saya ada bocil-bocil ya. Kalau saya lepas headset ini, yang terjadi adalah suara saya jadi kecil. Ketika suara saya naikkan di editing, maka suara-suara yang lain, suara kipas, suara air akuarium
akan ikut keangkat gitu, akan ikut naik. Jadi seperti itu, suara kurang lebih seperti itu. Ini mic juga yang biasa-biasa saja, yang penting suara kita jelas. Atau kita menggunakan teks juga bisa, kita ngomong ketika kita bicara tidak jelas, kita bantu dengan teks. Mungkin seperti itu saja. Kalau ada yang bertanya bahwa saya menggunakan editor apa, mayoritas video saya menggunakan dari KineMaster atau KineMaster ya, dari HP, karena saya nyaman ya dari HP, bisa sambil guling-guling. Sementara kalau dari PC saya harus tegak gitu. Saya biasanya membuat weekend, jadi pada saat weekend itu bisa 1 atau 2 video, editingnya belakangan, bikin aja dulu. Termasuk video ini saya bikin aja dulu, entah kapan jadinya. Sekian saja dari saya mohon maaf kalau penjelasan saya ada yang salah, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe atau share video ini ke teman-teman kalau bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.